Halo, apa kabar semua? Jadi, kali ini kita akan mencoba model penelitian melalui aplikasi Smart PLS. Jadi, kita mulai saja. Klik New Project. Kita beri nama tugas. Klik, atau kita beri nama latihan. Kemudian klik OK. Dan untuk memasukkan data, kita klik saja di sini. Double klik. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan data itu dengan format CSV atau comma separated value. Kita open. Kita biarkan saja namanya seperti ini. Oke, langsung untuk memulai kita klik yang ada di sini. Pada latihan ada gambar seperti ini. Kita double klik. Berikutnya kita drag and drop indikatornya. Nah, di sini kita ubah posisinya supaya seperti ini. Berikutnya kita beri nama dari masing-masing variabel. Kita bisa klik kanan, read name, ataupun langsung klik dan pencet tombol F2 pada keyboard. Di sini variabel yang pertama adalah lokasi. Kemudian kita rename kualitas. Dan variabel yang terakhir yaitu keputusan pembelian. Dan berikutnya kita bisa menghubungkan masing-masing variabel untuk menentukan hipotesis. Jadi kita klik saja connect. Jadi hipotesis yang pertama itu semakin baik lokasi, maka akan meningkatkan pengaruh minat konsumen. Kemudian hipotesis kedua, semakin baik kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan minat konsumen. Kemudian hipotesis yang ketiga, semakin baik lokasi, akan meningkatkan keputusan pembelian. Kemudian hipotesis yang keempat, semakin baik kualitas pelayanan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Hipotesis yang kelima, semakin tinggi minat konsumen, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Kemudian, hipotesis yang keenam, semakin baik lokasi, maka akan meningkatkan keputusan pembelian.
melalui minat konsumen. Lalu hipotesis yang ketujuh, semakin baik kualitas pelayanan akan meningkatkan keputusan pembelian melalui minat konsumen. Baik, langsung saja kita ke pengujian. Jadi yang bisa dilakukan adalah calculate, klik PLS, algorithm. Kita biarkan saja settingnya default seperti ini. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk menguji reliabilitas dan validitas, kita masuk ke construct reliability and validity. Nah, di sini kita dapat nilai. Jadi untuk indikator ataupun variabel yang sudah memenuhi syarat, dia akan berwarna hijau. Kita lihat saja. Di lokasi 0,671 kita masuk ke outer loading. Jadi ini variabel interveningnya, yaitu minat konsumen minus 0,189. Kita lihat apakah sesuai. Oke. Jadi sesuai ya teman-teman. Jadi biasanya kalau variabel itu memenuhi syarat reliability ataupun validity, maka nilainya akan di atas 0,5. Seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap indikator ataupun nilai yang tidak memenuhi syarat, misalnya seperti indikator ini, maka yang bisa kita lakukan adalah mengeliminasi, dimulai dari nilai yang terkecil. Jadi kita bisa lihat nilai yang terkecil itu adalah 0,189. Itu kita harus eliminasi terlebih dahulu. Kemudian ini. Dan kemudian adalah ini. Kita lakukan kalkulasi ulang. Dan bisa dilihat semua sudah memenuhi syarat, namun ada beberapa yang masih marginal seperti ini, di antara 0,5 sampai dengan 0,7. Selanjutnya adalah kita masuk ke menu construct reliability dan validity. Baik, kita bisa lihat teman-teman. Kita besarkan saja. Di nilainya sudah hijau dan ada yang merah, namun masih di atas nilai marginal, yaitu 0,5
hingga 0,7. Jadi bisa dikatakan instrumen kita reliable karena AVE-nya atau average variance extracted itu nilainya di atas 0,5. Kemudian nilai Cronbach's alpha juga di atas 0,5. Begitu pula dengan rho A. Jadi masing-masing instrumen penelitian kita itu valid. Langkah selanjutnya adalah kita menguji hipotesis. Nah, untuk model ini kita bisa pindahkan atau kita copy ke file Microsoft Word gitu teman-teman ya. Langkahnya adalah klik kanan pada file, klik file, kemudian export as image to clipboard. Kemudian kita buka aplikasinya. Di sini judul penelitian itu adalah pengaruh lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen terhadap, ini bukan keputusan kerja, tapi keputusan. Ini kita kontrol. Kita paste saja, maka akan didapat seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke Smart PLS ya, untuk menguji hipotesis. Jadi kita masuk ke menu ini, kemudian calculate bootstrapping. Karena kita menggunakan hipotesis semakin baik ataupun semakin tinggi, maka kita klik saja yang one tail. Start calculation. Nah, kita lihat nilai di sini. Paling kiri adalah original sample, kemudian sample mean, standard deviation, t-statistic atau t-tabel, dan p-value. Kita lihat hipotesis yang pertama, semakin baik lokasi, maka akan meningkatkan pengaruh minat konsumen. Nih. Nilainya itu negatif, teman-teman. Jadi, tidak terdapat hubungan yang positif antara lokasi terhadap minat konsumen. Dan p-value-nya di atas 0,05. Jadi tidak terdapat hubungan yang negatif antara lokasi terhadap minat konsumen dan tidak signifikan. Kemudian kita lihat hipotesis berikutnya. Semakin baik kualitas layanan, maka akan meningkatkan minat konsumen. Ini juga sama, terdapat nilai yang negatif. Jadi maksudnya adalah antara kualitas pelayanan terhadap minat konsumen tidak terdapat pengaruh yang positif. Dan kita lihat nilainya, yaitu 0,454. Artinya di atas 0,05. Dan T hitungnya sendiri berada pada 0,115. Sedangkan standarnya adalah T hitung harus di atas 1,96. Jadi hipotesis yang kedua juga tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Kita lihat hipotesis yang berikutnya. Semakin baik lokasi,
maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Nilainya positif dan p-value-nya adalah di bawah 0,05. Jadi, dan kita lihat t-tabelnya yaitu di atas 1,96. Jadi, hipotesis ketiga kita dapat diterima dengan bunyi terdapat pengaruh yang positif antara lokasi terhadap keputusan pembelian. Terdapat hubungan yang positif antara lokasi, hubungan yang positif dan signifikan antara lokasi terhadap keputusan pembelian. Jadi hipotesis yang ketiga itu bisa diterima. Kemudian hipotesis yang keempat, semakin baik kualitas pelayanan akan meningkatkan keputusan pembelian. Nah, di sini hijau. Berarti hipotesis yang ketiga itu nilai bisa diterima karena terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Seperti itu. Jadi bunyinya adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kemudian hipotesis yang kelima, semakin tinggi minat konsumen, maka akan meningkatkan keputusan konsumen akan meningkatkan keputusan pembelian. Di nilainya negatif, p-value-nya di atas 0,05 dan t-hitungnya berada pada di bawah 1,96. Jadi tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat konsumen terhadap keputusan pembelian. Nah, ini adalah pengujian hipotesis secara individual. Lalu bagaimana pengujian hipotesis secara multiple? Jadi kita bisa masuk kepada ini, menu specific indirect effects. Nilainya merah ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sekilas pun kita mengetahui bahwa hipotesis ke-6 dan ke-7 nilainya positif namun tidak signifikan. Dan yang terakhir, kita akan melihat kontribusi dari variabel bebas. Kita masuk ke menu ini dan kita lihat R-square. Jadi untuk yang ini maksudnya adalah minat konsumen dipengaruhi oleh variabel lokasi dan variabel kualitas pelayanan atau kualitas layanan sebesar 0,015 atau sebesar 1,5% minat konsumen dipengaruhi oleh lokasi dan juga kualitas layanan. Dan untuk keputusan pembelian itu nilai adalah 0,521, artinya keputusan pembelian dipengaruhi oleh lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen sebesar 52,1%. Jadi begitu teman-teman untuk
menguji atau melihat kontribusi dari variabel bebas. Jadi nanti nilai-nilai ini kita copy saja ke Microsoft Word untuk dilakukan atau pembuktian alat uji dalam penelitian. Baik, sekian dari saya. Jadi kalau ada kekurangan, sekiranya bisa juga teman-teman berkontribusi dengan kita berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih.